Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Smart Parents, Moms, dan teman-teman Edukons. Edukons berbagi cerita seri pertama, seri perdana ini kita akan belajar banyak dan berbagi ilmu mengenai helikopter parenting. Nah, apa itu helikopter parenting? Yang seperti apa? Dampaknya seperti apa? Dan masih banyak lagi akan kita bahas langsung bersama kedua narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ibu Farida Aryani. Selamat siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar Mbak Andani? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ada Ibu Suci juga. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tadi sempat hujan, tetap harus semangat gitu ya. Baik, teman-teman Edukons, untuk seri berbagi cerita seri pertama ini, sebelum kita masuki materi dari kedua narasumber kita pada siang hari ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan CV dari kedua narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ibu Farida Aryani. Beliau merupakan Ketua Prodi S2 Bimbingan dan Konseling Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar dengan latar pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Makassar, S2 dan S3 juga sama, Bimbingan dan Konseling, hanya saja universitasnya yang berubah. Dan beliau juga sekaligus Sekretaris Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Chief Editor Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, Manajer Program Pencegahan Bullying, Life Skill Education, dan Kesehatan Mental Mitra UNICEF. Selain itu, beliau juga aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan, baik kegiatan mahasiswa maupun kegiatan UNICEF, di seminar dan pelatihan motivasi, career development and character, dan juga beliau adalah direktur kami di Edukons. Nah, itu dia CV dari Ibu Farida Aryani. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Ibu Suci. Ibu Suci Latif, SPD MPD. Beliau merupakan dosen sekaligus sekretaris jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Latar pendidikan beliau S1, S2, dan S3 itu bimbingan konseling, S1, S2-nya di Universitas Negeri Makassar, dan S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau aktif mendampingi mahasiswa dan menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan sejak 2018 hingga saat ini. Nah, teman-teman Edukons, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya persilahkan ke Ibu Farida Aryani dulu terlebih dahulu untuk memberikan apa sih itu Kenapa Bapak berjadi Zoom tak di sini? Sebelum sambil nunggu operator share screen, kita boleh mempersiapkan nanti boleh kita nonton dulu video eksperimen. Kita punya video eksperimen terkait helikopter parenting. Mohon dibantu diputarkan video. Istilah orang tua helikopter atau helicopter parents diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Haynes pada tahun 1969 dalam bukunya Parents and Teenagers. Sebutan tersebut digunakan remaja untuk orang tua yang selalu mengatur kehidupan anaknya di dalam segala sisi. Kemudian, orang tua yang seperti ini juga sering disebut dengan istilah overparenting, di mana para orang tua tersebut selalu menentukan apapun pilihan-pilihan sang anak dan biasanya cenderung terlalu melindungi. Bahkan, bisa dikatakan, orang tua helikopter tak ingin anaknya melakukan kesalahan sama sekali. Dan dalam urusan sekolah, para orang tua helikopter
terlihat berperilaku yang terlalu berlebihan. Dari bantuannya pada saat sang anak mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas sekolah, bahkan hingga memutuskan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang harus diikuti anak. Beberapa dampak buruk pada anak di kemudian hari, yang diantaranya adalah Singkat terkait helikopter parenting, untuk lebih jelasnya mungkin dari ini silahkan Ibu. Selamat datang Tulen Bu Suci. Selanjutnya hari ini terkait dengan helikopter parenting. Kita sambil nunggu share screen ya. Paket tentunya banyak orang bertanya-tanya ya Mbak Andriani, seperti apa sih pola asuh helikopter? Kan helikopter tuh kayak gimana ya? Nah, sekarang kita lihat slide next slide. Lanjut. Nah, jadi kalau misalnya yang suka nonton drakoran nih, itu ada cerita penthouse ya. Di dalam penthouse itu kita bisa melihat bagaimana pola asuh ngomongnya gimana ya, Chun Se-jin ya, itu di drama Penthouse, bagaimana dia yang sangat menginginkan anaknya untuk, sehingga menuntut anaknya tuh satu, selalu anaknya pengen juara. Dan bahkan pada akhirnya anaknya nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Yang terbaik itu adalah menurut perspektifnya orang tua, ya. Sehingga pada akhirnya anak-anaknya seperti ini, orang tua seperti ini, dia ingin mengendalikan hidup anak, ya. Jadi kontrol hidupnya anak itu oleh orang tuanya. Kalau di film ini ibunya, ya. Sehingga anak akan belajar untuk tidak bertanggung jawab karena semua kontrolnya, remote-nya itu ada sama si ibu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari film ini, apa sih pola asuh helikopter itu? Next. Oke, next. Menurut, nah ini ya, kalau kita lihat, kalau filosofinya helikopter nih, helikopter itu kan seperti di gambar ini, dia terbang, tapi orang tua yang menerapkan pola asuh helikopter ini, dia tuh sering terbang mengitari anak dengan jarak yang dekat. Ya, dengan tujuannya apa? Melindungi anak. Kalau kita lihat gambar ini, baling-balingnya helikopter tuh ada di sekitar anak. Ya, satu tujuannya sebenarnya niatnya baik nih orang tua kayak gini. Ya, anakku nggak boleh gagal. Jadi orang tua orang seperti ini sebenarnya niatnya baik, dia ingin anaknya sukses. Namun masalahnya dia tidak melibatkan anaknya. Dia hanya melibatkan dirinya agar anak-anaknya sukses kayak gitu. Oke, next. Nah, apa sih pola asuh helikopter itu? Pola asuh helikopter itu sebenarnya mungkin Bapak Ibu di rumah atau para mahasiswa atau para calon orang tua pernah mendengar istilah jenis-jenis pola asuh ya. Kita mengenal ada istilah namanya pola asuh otoriter, pola asuh yang demokratis gitu ya, atau pola asuh yang membiarkan anaknya untuk melakukan apapun tanpa kontrol orang tua. Tentunya dari pola asuh tersebut, pola asuh helikopter ini yang paling dekat dengan pola asuh otoriter. Sebenarnya dia hampir mirip ya pola asuhnya, ya. Namun ada bedanya. Bedanya adalah pola asuh helikopter ini dia lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Kalau otoriter itu kadang-kadang semuanya menurut orang tua. Tapi kalau helikopter ini dia sebenarnya mau ikuti maunya anak gitu loh. Dia mendengarkan anak, cuma masalahnya dia terlalu responsif sama anaknya. Sehingga orang tua yang seperti ini biasanya terlalu fokus ke anak, sangat overprotective dan sangat mengontrol anak di luar ambang kewajaran meskipun niatnya baik.
ya. Semua orang tua sebenarnya niatnya baik, namun karena dia terlalu responsif dan dia bedanya kalau sama pola asuh otoriter itu orang tua yang memaksa. Kalau ini enggak sebenarnya, tapi anaknya yang terlalu dia overprotective kayak gitu. Nah, apa akibatnya kalau kita lihat ya? Next slide. Nah, ini kita lihat dulu ciri-cirinya. Seperti apa sih ciri-ciri orang tua yang pola asuhnya helikopter? Jangan sampai di antara kita mungkin ada yang kayak gini ya, yaitu dia overparenting, yang pokoknya kepentingan terbaiknya untuk anaknya gitu, sampai lupa sama dirinya sendiri, rela mendampingi kegiatan anak. Kalau kita lihat ya, banyak orang tua yang kemana-mana nemenin anaknya. Sebenarnya which is good ya, bagus sebenarnya. Tapi kalau dia over, itu tentunya menjadi yang disebut sebagai helikopter. Dia dibayang-bayang seperti baling-baling helikopter tersebut. Kemudian dia selalu berusaha menghilangkan hambatan yang terjadi pada anak. Dia nggak mau anaknya susah gitu. Dia nggak mau anaknya susah. Terus kadang-kadang dia mungkin Mbak Andi ini pernah dengar ya di antara teman-teman misalnya ada yang dihubungi sama orang tuanya misalnya ya, dihubungi ya misalnya tolong dong anak saya dong, tolong dong gitu ya, IPK-nya kasih bagus dong misalnya ya, atau nilai rapotnya kasih bagus dong, itu meminta banget kemudahan supaya anaknya dilancarkan urusannya. Kemudian anak seperti ini tuh dia tuh akan tergantung sama orang dewasa sampai dia dewasa, dari kecil sampai dewasa, dan orang tuanya cenderung masalah apapun anaknya akan dibantu gitu loh. Pokoknya apa ya, I do it for you kayaknya gitu ya, apapun akan saya lakukan untuk anak saya, seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat next. Nah, apa sih dampaknya? Ya, dampaknya adalah akhirnya anak nggak berani ngambil resiko gitu loh. Resiliensinya menjadi sangat rendah karena dia sudah di zona nyaman. Apa-apa dibantu. Bukan hanya ekonominya saja, tapi akses-akses lainnya juga dibantu. Kemudian anak-anak menjadi tidak percaya diri, ya. Kemudian anak-anak memiliki kemampuan yang nggak bakal berkembang, nggak bakalan bisa diasah. Dan yang paling penting adalah anak-anak akhirnya takut gagal. Padahal gagal itu baik, karena ketika anak-anak gagal, dia kan belajar untuk bangkit dan untuk menjadi lebih sukses lagi. Nah, ini juga setara dengan hasil riset nih yang terkait dengan pola asuh helikopter. Next, pola asuh helikopter ini beberapa hasil riset ya menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya pola asuhnya helikopter, mereka akan tidak bahagia rupanya Mbak Andriani. Jadi ini juga waspada pada orang tua ya, kalau ingin anaknya bahagia ya jangan terlalu sayangnya itu jangan terlalu over kayak gitu. Yang kedua, orang tua helikopter ini akan berdampak juga, jadi anak-anak akan cenderung lebih cemas, lebih depresi, tidak mandiri, kepercayaan dirinya rendah, kemudian berpengaruh pada keyakinan remaja. Nah ini bahkan di salah satu riset nih di Amerika, anak-anak yang orang tuanya berpola asuh helikopter, banyak anak-anak yang nggak mau nikah nih atau menunda pernikahan. Dia lebih memilih untuk single. Kenapa? Karena dia sudah belajar dari orang tuanya kayak gitu, sehingga dia agak-agak ragu untuk memulai kehidupan dengan orang lain seperti itu. Bisa jadi dia memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan, atau dia di zona nyaman yang nggak berani. Kemudian kalau saya nanti menikah, kemudian pasangan saya nggak seperti ibu saya, kayak gimana dong misalnya. Kemudian orang tua helikopter ini juga tentunya akan membantu, akan menyebabkan kepada remaja untuk tetap single dan menunda pernikahan kayak gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana nih untuk para orang tua? Mungkin nanti Bu Suci melihat dari budaya-budaya kita sendiri bagaimana ya. Bagaimana sih agar pola asuh orang tua ini bisa kita menghindari pola asuh helikopter, yang sebenarnya pola asuh helikopter ini bisa positif dan bisa negatif. Karena bisa positif karena kalau orang tuanya berada di sekitar anak, tapi dia tetap memantau gitu loh, nggak membiarkan, tapi juga nggak terlalu over, maka ini sangat baik tentunya ya, karena biar bagaimanapun orang tua bertanggung jawab pada anaknya. Tapi yang harus diperhatikan yang pertama, kita nggak boleh melabel anak bahwa kalau anak kita males, anak kita bodoh, itu sebaiknya dihindari. Kemudian nggak boleh terlalu cemas sama anak ya. Anak kita itu punya resiliensi yang bagus, dia bisa bertahan dalam kondisi apapun, itu yang perlu diasah kita sebagai orang tua. Kemudian kita nggak boleh baperan nih, cepat tersinggung ya. Kita harus menghargai pendapat anak kita meskipun kadang-kadang menyeberang dengan pendapat kita. Dan stop bagi para orang tua untuk membantu anak ya secara berlebihan, karena anak-anak harus didisiplinkan dan dimandirikan gitu. Serta sebaiknya kita tidak terlalu fokus ke anak sampai mengabaikan diri sendiri.
Jangan sampai orang tua seperti itu urusnya anak-anak, akhirnya dia nggak memperhatikan dirinya sendiri, bahwa menjadi ibu, menjadi ayah juga harus bahagia. Ya, kita kan harus bisa bahagia dulu, baru kita bahagian anak kita, bahagian keluarga kita, bahagian teman-teman kita, dan selanjutnya. Sehingga hal ini menjadi tips bagi kita semua. Yang perlu diperhatikan adalah, next, bagaimana kita harus selalu mendengarkan anak, ya, bahwa komunikasi menjadi sangat penting, ya. Kita lihat dari perspektif anak kita butuhnya apa sih, jangan semuanya dipenuhi, tapi biarkan juga anak berusaha dengan segala kemampuannya, kemudian jadi teman bicara anak, dan yang paling penting orang tuanya selebihnya adalah menjadi model, ya, bagi anak, menjadi teladan bagi anak, sehingga dengan pola-pola komunikasi yang positif, tentunya ini akan membuat anak-anak menjadi lebih tumbuh dan berkembang. Apalagi Mbak Andriani, kita sekarang, orang tua sekarang menghadapi anak-anak yang beda generasinya nih. Generasi saya dengan generasi anak saya beda. Saya ini generasi X, sementara anak-anak saya, mahasiswa saya beda generasinya sama saya. Kadang-kadang kita nggak bisa saling beradaptasi, susah. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus selalu belajar, harus beradaptasi, sehingga karena kita menghadapi anak-anak yang beda generasinya, tentunya kita harus selalu melihat ada adaptasi dan belajar, ya. Sehingga sekali lagi tips sebagai orang tua, saya juga belajar menjadi orang tua, jangan terlalu menyayangi anak, tentunya menjadi kewajiban, tapi caranya tetap melihat potensi anak, melihat bahwa dia itu bisa berkembang dan bertumbuh, ya, dan jadilah teman anak. Saya kira demikian Mbak Andriani tips dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Wah, teman-teman Edukons, saya jadi banyak tahu lagi nih helikopter parenting itu seperti apa. Tapi sepertinya saya masih ini ya, sama seperti teman-teman mungkin masih banyak bertanya-tanya mengenai helikopter parenting itu apa lagi. Nah, selanjutnya kita akan dengar dari Ibu Suci terkait helikopter parenting itu seperti apa dan kenapa sih orang tua itu ada yang menerapkan pola asuh helikopter parenting itu. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bisa di-share screen. Oke, baik. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andri ya sudah diberi kesempatan, dan juga Bu Farida sudah diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan Edukons ya yang perdana ini, dan temanya saya rasa ini sangat menarik, dan ini sebenarnya juga tema yang agak-agak berat ya buat saya. Kenapa? Karena ini sambil mengerjakan PPT-nya juga sambil memikirkan jangan-jangan saya juga seperti helikopter ya, karena atau pesawat ya. bisa jadi pesawat parenting. Ya, karena kenapa? Karena saya punya anak tunggal ya. Nah, biasanya helikopter parenting itu bisa terjadi pada anak tunggal, pada anak sulung dan anak bungsu. Nah, biasanya itu terjadi helikopter parenting itu seperti itu. Dan helikopter parenting juga itu kalau kita mengamati di sekolah-sekolah ya, karena saya juga dulu sebagai seorang guru BK, konselor di salah satu sekolah di Makassar itu, saya memperhatikan begitu banyak ternyata orang tua yang masuk dalam kategori. Kenapa? Karena terutama pada usia anak TK dan SD itu masih ada. SMP ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, di usia TK SD itu sampai ibunya nungguin sekolah dari pagi sampai anaknya pulang, kemudian setelah itu segala sesuatunya diurusin, tasnya dibawain, semua perlengkapan anaknya dibawain, kemudian dan sepertinya anak adalah bos ya, dia adalah asisten.
orang tuanya. Dan itu yang apa namanya dari pengertian dari helikopter parenting yang juga dijelaskan tadi Ibu Farida, ya mereka masuk dalam kategori helikopter parenting dengan cara yaitu dia lebih banyak melayani anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ketika menghadapi suatu masalah larinya ke orang tua, ya terutama pada ibu. Ya, jadi helikopter parenting ini yang apa namanya biasanya itu dilakukan oleh para ibu yang sangat overprotective terhadap anak-anaknya. Ya, nah tadi ini sudah dijelaskan oleh Bu Farida bahwa helikopter parenting itu adalah pola asuh ketika orang tua terlalu too much ya dalam menjaga anak-anaknya ya. Orang tua namanya juga helikopter ya, kita seperti menyorot dari atas ke bawah ya apa yang sedang terjadi pada anak-anak kita, semua dari seluruh aspek kehidupan anak ya. Saya pernah lihat film, saya lupa apa ya judulnya, seorang orang tua saking protektifnya terhadap anaknya itu dia memasangkan chip di dalam bagian dekat matanya, sehingga apa yang dilihat anak itu dia orang tua juga bisa melihatnya. Kenapa? Karena dia terlalu khawatir, terlalu apa namanya overprotective terhadap kehidupan anaknya. Oke, next slide-nya. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan, saya hanya menegaskan ya bahwa orang tua yang terlalu apa namanya orang tua yang masuk kategori helikopter parenting itu adalah terlalu ikut campur ya dengan urusan anak, apapun apa namanya masalah anak pasti orang tua yang menangani ya. Saya contohkan misalnya yang sering saya dapati ketika menjadi guru apa namanya guru BK di sekolah, itu banyak orang tua yang langsung ngelabrak ya, yang langsung ngelabrak anak apa teman anaknya itu ketika anaknya mendapat apa namanya mungkin apa ya dibully dan seterusnya ya, sehingga anak merasa bahwa dan itu banyak sekali terjadi di sekolah waktu itu, banyak anak-anak yang punya sifat apa ya semacam ini gue nih saya dibelain sama orang tua ya, sehingga dia mau berbuat seenaknya karena merasa bahwa ada orang tua yang selalu melindungi ya, dan selalu dan menjadi anak-anak yang playing victim ya, selalu merasa bahwa dia menjadi korban. Kenapa? Karena ketika dia apa namanya curhat ke ibunya, ke orang tuanya, dia selalu menempatkan dirinya adalah sebagai korban. Padahal ketika dikonfirmasi, nah ini nih beratnya nih jadi guru BK ya. Jadi guru BK itu harus punya banyak data ketika berhadapan dengan anak-anak yang diasuh dengan helikopter parenting ya. Harus mempunyai banyak data supaya ketika ada konfrontasi antara orang tua apa namanya dengan anak di sekolah itu bisa di apa namanya bisa kita punya data bahwa sebenarnya kejadiannya tidak seperti ini, dan itu banyak sekali dulu yang saya lalui hal-hal seperti ini, dan itu membuat apa ya cukup kewalahan lah sekolah ketika menghadapi orang tua yang terlalu over terhadap apa namanya urusan anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia selalu menjadi pengikut anaknya kemana-mana ya, jadi dia seperti apa ya helikopter yang punya lampu sorot ya. Kalau punya lampu sorot itu disorot anaknya kemana-mana, kemanapun dia pergi, dia selalu ikut ya. Sehingga anaknya mungkin waktu masih kecil, anak usia SD, TK itu mungkin anak masih tenang, tapi kita sudah memasuki usia remaja, tentu akan sangat membuat anak merasa tidak nyaman ya. Nah, ini kenapa saya kemarin baca kenapa helikopter parenting ini muncul istilahnya, karena suatu apa namanya ada anak yang sudah kuliah lagi curhat ke, kalau kita di sini dosen PA-nya ya, bahwa apa namanya orang tua saya itu kayak helikopter ya, saya diikutin kemana-mana, sehingga itu menjadi istilahnya dia itu sampai sehingga hari ini itu digunakan ya, karena dia seperti merasa bahwa saya tidak bisa bergerak karena orang tua saya selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Nah, itu membuat ruang gerak anak menjadi sangat terbatas karena selalu merasa diawasi oleh orang tua. Nah, ketika terbatas maka kreativitas
daya juang anak seperti tadi dikatakan oleh Bu Farida bahwa relisensinya relisensi itu menjadi rendah ya, dia tidak punya daya juang yang tinggi, gampang menyerah terhadap sesuatu ya. Nah, kalau istilah ininya mental ya, kena angin dikit sudah menyerah. Nah, itu yang salah satu yang membuat ya mudah melempeng istilahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa orang tua yang punya pola asuh helikopter itu adalah orang tua yang mudah merasa khawatir yang berlebihan ya. Dia tidak memperbolehkan anaknya melakukan sesuatu yang membuat dia khawatir ya. Wajar ya, kita sebagai orang tua tentu akan sangat wajar sekali ketika anak keluar ya. Saya contohnya misalnya anak saya anak tunggal, ketika dia minta izin mau ke mall sama temennya naik motor dan temennya naik yang mengendarai motor, saya bilang nggak usah, pakai Grab saja ya. Kenapa? Karena itu kekhawatiran, takutnya namanya juga anak remaja ya, takutnya dia ugal-ugalan di jalan, dia ada apa-apa di jalan, sehingga kita sebagai orang tua kalau mau amannya ya pakai ojol aja ya, biar lebih aman ya. Tetapi ada orang tua yang memang betul-betul terlalu khawatir secara berlebihan ya, sehingga anaknya itu tidak diberi kesempatan untuk melalui bahaya-bahaya yang seharusnya dilalui supaya dia bisa bertahan nanti di masa depannya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa orang tua helikopter ini adalah orang tua yang tidak membiarkan anaknya gagal. Pokoknya kalau ada sesuatu, dia yang menyelesaikan PR-nya, dia mengerjakan proyeknya, ya seperti tadi yang saya katakan, dia yang ngangkat tasnya kemana-mana. Ketika misalnya dia yang menghubungi gurunya, tugasnya apa lagi nih yang belum selesai ya. Dan itu banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah, terutama di TK dengan di SD terutama. Itu banyak sekali orang tua yang sepertinya orang tuanya yang sekolah, bukan anaknya yang sekolah ya, karena semua dibantu dan yang paling mengkhawatirkan, dan itu yang saya amati adalah gurunya sudah mulai terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Jadi semua apa-apa disampaikan ke orang tua, ya. Semua tugasnya dan seterusnya itu disampaikan orang tua. Sampai kalau kita tanya anaknya, saya nggak tahu, tanya aja guru saya. Kan seperti itu. Nah, itu yang jadi anak-anak tahu saja bukunya warna apa, dia tidak tahu karena orang tuanya yang selalu ngurusin segala sesuatunya, dan itu membuat anak-anak tidak mandiri. Nah, next selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah dampaknya ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Farida, dan saya hanya menegaskan bahwa dampaknya adalah pada kemampuan problem solving anak ya. Dia tidak memiliki kemampuan ya, bukan tidak memiliki tapi kurang memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah ya. Sementara kan dalam kehidupan ini kan penuh dengan masalah. Kalau dia tidak punya keterampilan masalah, tentunya dia akan bergantung kepada orang tuanya, dan sampai kapan orang tua bisa membantu kita? Tentu ada batasan-batasannya. Nah, ini yang menjadi dampak dari helikopter parenting. Dan kemudian selanjutnya adalah adanya dependensi ya. Anak-anak melakukan segala sesuatunya itu akan mengalami kesulitan ya, kesulitan dalam belajar. Selalu bergantung kepada orang tuanya, apa-apa orang tuanya, bahkan sampai memilih baju pun harus orang tua ya. Termasuk jodoh ya. Termasuk, nah ini yang paling parah nih, termasuk jodoh ya, termasuk jodoh. Budaya ini yang, juga ya. Ya betul. Jadi kalau budaya Bugis Makassar dulu itu lebih ke otoriter ya. Nah, kalau sekarang mungkin karena sudah terlalu banyak informasi yang masuk ke orang tua, dan kemudian juga pengalaman orang tua yang saya tidak mau mendidik anak saya seperti orang tua saya dulu yang otoriter, sehingga dia mau anaknya yang bisa bebas melakukan apa saja tetapi dalam pantauannya, namun kadang-kadang kebablasan
ya, kebablasan karena dia terlalu mengkhawatirkan anaknya. Dia tidak ingin anaknya susah. Saya tidak mau anak saya susah dulu. Saya kan dulu jalan kaki ke sekolah, ya kalau sepatunya robek masih bisa dijahit terus dipakai. Saya nggak mau anak saya seperti itu. Saya nggak mau anak saya makan seperti ini seperti saya dulu, ya. Padahal kadang-kadang kita tidak sadari bahwa tantangan-tantangan itulah yang menumbuhkan kita seperti sekarang ini, ya, seperti bisa survive, bisa bertahan, bisa menjadi orang yang sukses dalam bidangnya masing-masing karena tantangan-tantangan itu yang diberikan oleh orang tua kita dulu, ya. Nah, kalau sekarang berbeda. Kalau saya melihatnya orang tua sekarang lebih cenderung ya ke arah helikopter parenting, ya, dari pengamatan yang saya lihat terutama di sekolah-sekolah yang memang sekolah-sekolah yang memang memfasilitasi siswanya itu untuk memfasilitasi juga orang tua untuk lebih banyak berinteraksi antara sekolah dengan orang tua, sehingga orang tua kadang-kadang itu saking ingin melindungi anaknya itu terlalu banyak campur dengan urusan sekolah, ya, seperti itu. Nah, kemudian coping skill. Nah, coping skill-nya ini dari beberapa penelitian dilakukan bahwa anak yang diasuh seperti helikopter itu membuat anak-anak kurang kompeten, ya, dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup mereka sendiri. Ya, jadi yaitu tadi mental kerupuk, ya, mudah melempem. Jadi mereka mudah nyerah terhadap apa yang mereka hadapi. Mereka belum berusaha maksimal sudah minta bantuan orang lain, ya, sehingga itu membuatnya menjadi orang-orang yang kurang bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dan kemudian dampak yang terakhir adalah kepercayaan diri, ya, kepercayaan diri anak itu menjadi rendah, ya, karena dia tidak mengetahui kekuatan kelemahannya di mana, karena semuanya adalah orang tuanya. Jadi anak-anak yang kurang percaya diri, kalau kita menemukan itu di sekolah, bisa jadi karena di keluarganya itu dia mendapatkan perlakuan yang too much, ya, dari orang tuanya, sehingga dia tidak bisa melihat sisi kekuatannya, sehingga itu bisa membuat dia lebih percaya diri, seperti itu. Next. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar terhindar dari helikopter parenting? Yang pertama yaitu, coba di next kan. Oke, ya, yang pertama adalah pertimbangkan kembali jadwal anak, ya. Jadi sebagai orang tua bukan kita berusaha belajar, ya, untuk tidak mengatur apa kegiatan anak, apa yang harus dia lakukan, dia harus ngapain, mau kemana. Itu harus kita harus melonggarkan diri untuk membiarkan anak melakukan atau mengatur jadwalnya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah biarkan anak gagal dan belajar dari kesalahannya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat orang tua tidak tega, ya. Baru sedikit anak mendapatkan kesulitan, kita sudah langsung turun tangan, ya. Nah, dengan memberikan ruang kepada anak untuk merasakan kegagalannya dan belajar sendiri dari kesalahannya, itu akan membuat anak menjadi lebih independen, ya, lebih kuat, lebih resilient. Dan kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah belajarlah untuk minggir, ya. Jadi orang tua ini harus belajar untuk minggir dan biarkan anak untuk mengambil resikonya sendiri, ya. Ketika anak sudah belajar mengambil keputusan, maka kita sebagai orang tua harus bisa menahan diri untuk tidak tidak membantu dia dalam melakukan atau mengeksekusi apa yang sudah menjadi keputusannya, dan mengajarkan kepada mereka bagaimana menghadapi resiko-resiko dari yang sudah mereka hadapi, seperti itu. Jadi saya rasa dari apa yang sudah kita bahas tadi dari Bu Farida dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sekarang memang fenomena helikopter parenting itu banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, dan
dan tanpa kita sadari ya, kadang-kadang kita juga menjadi orang tua yang cenderung ke helikopter parenting dan menjadi orang yang teramat sangat peduli terhadap kebutuhan anak. Padahal sebenarnya justru itu yang bisa membuat anak menjadi tidak mandiri dalam kehidupannya, seperti itu. Oke, nah lebih jelas lagi nih ya teman-teman Edukons. Tadi sempat disinggung nih Ibu terkait kebiasaan anak yang biasa kadang kalau tugasnya itu lebih banyak diurusin sama orang tuanya, PR mungkin dari sekolahnya diurusin pertama sama orang tuanya, apalagi kan situasi seperti saat ini yang pandemi gitu kan, yang semuanya apalagi yang kontrol handphonenya itu ada di orang tuanya, jadi mungkin akan lebih banyak pengaruh dari orang tuanya. Nah, apakah pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh nih Bu ya terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua? Apa dulu nih? Boleh Ibu. Oke, soalnya harus antri juga ya. Ya. Oke, ya. Jadi benar sekali nih. Saya sendiri seorang ibu ya, Mbak Andriani. Saya punya ibu. Selama pandemi ini anak saya ada yang waktu kemarin itu belum masih SMA, SMP, SD. Jadi semuanya butuh perangkat belajar, semuanya juga harus didampingi di rumah. Itu awal-awal memang sekali lagi ketika awal pandemi itu bingung saya gimana bagi waktunya. Saya orang bekerja. Orang tuanya dua-duanya bekerja. Saya harus menyiapkan juga kebutuhan anak-anak di rumah, juga kebutuhan sekolahnya di rumah, dari rumah. Itu awalnya, jadi yang cara saya lakukan adalah kita diskusi sama anak-anak. Oke, sekarang kita pandemi, mau nggak mau, suka nggak suka, semua harus belajar dari rumah. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita masing-masing perspektif anak maunya apa gitu. Nah, oleh karena itu memang sebagai orang tua kita harus sekali lagi tadi Bu Suci sudah mengatakan bagaimana membagi jadwal di rumah. Ya, jadi dua hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua, kita beradaptasi, kita juga ada inovasinya nih. Jadi selama di rumah bagi tugas dong siapa ngapain. Terus yang kedua, selama belajar dari rumah, orang tua nggak bisa sepenuhnya nih ada di rumah. Tetap saya juga di Zoom juga dengan mahasiswa saya misalnya atau dengan kegiatan yang lain. Jadi kita harus buat aturan ya, bagaimana aturannya sehingga anak-anak belajar awal-awalnya memang kan pada saat awal itu kan di samping belajar tugas harus divideoin. Harus dikirim ke gurunya, harus tanya guru, itu awalnya rempong banget tuh. Tapi lama-kelamaan anak saya yang SD, dia udah bisa edit videonya sendiri, tugasnya, kemudian dia punya grup khusus dengan gurunya, jadi bisa berkabar dengan gurunya. Saya gitu awal-awal sekitar 2-3 bulan, yang harus betul-betul didampingi, terutama yang kecil ya, masih SD, kelas 2 waktu itu. Tapi semakin kesini dia sudah bisa mandiri semuanya, kayak buat link Zoom sendiri dia udah bisa, dia menggunakan perangkat Zoom-nya atau Google Classroom-nya, dia semua lakukan sendiri. Nah, cuma memang saya lihat alhamdulillah karena sebetulnya saya orang bekerja sehingga menyayangi anak itu nggak harus berlebihan sebenarnya, karena kita memberikan ruang bagi dia untuk dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Nah, saya dengar cerita dari anak saya nih, ketika dia sekarang anak sudah mulai sekolah. Kemarin mereka habis mid semester gitu ya, habis ulangan akhir. Pada saat ulangan tuh banyak teman-temannya tuh yang cemas, rupanya mungkin orang tua ini yang pengen anak-anaknya sukses akademiknya, semua dibantu, akhirnya PR-nya pun tadi Bu Suci katakan dibantuin orang tua nih. Giliran ke sekolah, begitu ulangan, kalau anak saya alhamdulillah dia tuh santai-santai aja. Sementara ada anak lain yang panik. Ini gimana nih? Biasanya kan ada ibunya di sini help me gitu ya. Sekarang mau minta tolong sama siapa? Dia harus melakukan segala sesuatu sendiri. Terus anak saya curhat sama saya di rumah, Bunda, temanku tuh di rumah tadi pada saat ulangan gelisah semua. Saya di belakang santai-santai saja. Itu artinya mungkin karena biasanya selama ini kan tolong dong bantu saya gimana itu dibantu. Dan itu akhirnya saya juga belajar bahwa memang menjadi anak-anak yang mandiri itu bukan untuk kita sebenarnya ya, untuk dirinya sendiri, karena besok-besok siapa yang menolongin, jangan sampai nanti nikahnya dibantu, mau kerja juga dibantu, tolong dong anak saya dimasukin kerjaan di sini di kantor ini misalnya, itu akhirnya kapan dia bisa mandiri dan dia bisa melakukan dengan usahanya sendiri. Nah ini juga kalau misalnya anak-anak seperti itu, dia resiliensinya akhirnya menjadi lemah, dan kitanya juga akhirnya kayak tadi Bu Suci katakan, kayak artis sama manajernya. Jadi orang tua pernah sebagai manajer,
anaknya sebagai artis yang selalu harus kemana-mana dikawal, padahal itu cara menyayangi dengan perspektif yang berbeda ya. Jadi dengan mendampingi anak ya kayak prinsip Tutwuri Handayani sebenarnya ya, mendampingi tapi kemudian memberikan anak alasan untuk bertanggung jawab, itu sebenarnya adalah wujud sayang yang seharusnya gitu ya, daripada dia harus overprotective. Mungkin itu Mbak Andriani. Mungkin kalau dari Ibu Suci ada pengalaman itu terkait pola asuh gitu selama pandemi. Kalau pola asuh sih, kalau untuk selama pandemi ini justru menguntungkan orang tua yang memang pola asuhnya helikopter parenting ya, karena bisa mengawasi anaknya selama 24 jam, dia bisa tahu aktivitas belajar anaknya seperti apa, di dalam kelas, di dalam Zoom itu anaknya ngapain, kemudian cara gurunya menjelaskan kepada anaknya gimana, ya, justru itu akan menambah orang tua semakin overprotective terhadap anaknya ketika masa-masa pandemi seperti ini. Namun kalau saya pengalaman pribadi seperti tadi kata Bu Farida, di awal-awal itu memang agak sulit ya, karena semuanya itu harus video. Jadi ngumpulin tugas anak itu semuanya video. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang tua harus membantu ya, bahkan belajar edit video. Betul, saya jadi belajar edit video, kemudian saya mengeksekusi mulai dari kontennya apa dan bagaimana, tinggal dia ngisi suara. Dia sebagai dabernya, saya yang sebagai editor videonya. Dan kemudian setelah itu saya jadi berpikir, wah kalau saya yang semua-muanya ini dia tidak akan belajar ya. Dari situ ya memang butuh beberapa waktu untuk bisa menyesuaikan diri, dan pada akhirnya setelah jadi di awal-awal itu kita memberikan contoh bagaimana dia menyelesaikan tugas-tugasnya, apalagi dengan video-video. Namun setelah itu dia sudah bisa secara mandiri menyelesaikan tugas-tugasnya, meskipun kadang-kadang masih dibantu untuk hal-hal yang belum dia kuasai, hal-hal yang memang betul-betul perlu bantuan ya, sehingga meskipun COVID ya, tapi kita tidak terlalu over terhadap bagaimana mengawasi anak ya. Apalagi kalau sudah di rumah, karena kita kan juga punya kesibukan masing-masing ya. Suami sibuk ngajar, kita juga sibuk ngajar, anak juga sibuk belajar, dan biasanya itu yang menjadi orang tua yang yang seperti helikopter itu adalah ibu yang yang tidak bekerja di luar rumah ya. Nah, itu yang biasanya yang sangat overprotective terhadap anak-anaknya. Jadi kalau dibilang di masa pandemi ini, kalau memang yang sudah pola asuhnya adalah helikopter, justru akan mempertajam ya cara dia justru lebih overprotective lagi terhadap anak-anaknya ketimbang dengan ibu-ibu yang punya atau orang tua yang punya pola asuh yang lebih yang lebih demokratis seperti itu. Tapi sejauh mana sih orang tua itu dapat terlibat dalam kehidupan anaknya menurut Ibu Suci? Atau dari pandangan psikologis? Oke, kalau menurut saya sih kita ini ibaratnya sebagai kalau saya sih melihatnya bahwa kita sebagai orang tua itu hanya sebagai fasilitator saja ya. Kita memfasilitasi apa yang anak butuhkan, sometimes kita mengarahkan ya, tapi yang jelas selalu ada diskusi dengan anak. Kamu maunya apa ya? Meskipun kadang-kadang bertolak belakang ya. Saya kemarin agak-agak kaget ketika anak saya mengatakan, Mi, saya mau menjadi chef. Jadi chef. Cowok anaknya. Cowok kan? Jadi chef, saya bilang gitu. Itu di luar ekspektasi saya, dan itu aduh, jadi chef, ngapain juga jadi chef ya, sehingga tapi kemudian nah ini untungnya karena kita ada di BK ya,
Jadi saya belajar untuk legowo, menerima apa yang dia menjadi keputusannya ya, bahwa dia mau jadi chef, dan saya juga sudah mulai nyari-nyari nih apa yang harus dia persiapkan ketika mau menjadi chef. Jadi saya meminta dia untuk cari-cari informasi lah ya, apa yang dia butuhkan supaya bisa menjadi chef yang bagus. Kemudian dia sudah dia sudah memutuskan bahwa ternyata kalau mau belajar masak itu harus di SMK ya, di SMK Tata Boga. Kemudian tapi di sisi lain saya maunya juga, aduh kalau kamu di luaran saya tidak bisa dan di luar itu kan terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol segala sesuatunya. Jadi saya mengatakan begini, mau enggak kamu sekolah di SMK yang Tata Boga tapi berasrama? Adakah, dia bilang gitu. Iya ada. Kalau jadi saya mulai bersama-sama searching, kalau sekolahnya di sini, nanti kalau kamu sudah selesai kamu bisa sekolahnya di sini, dan dia bersepakat dengan hal itu gitu. Jadi memang intinya adalah bahwa win-win solution sebenarnya. Kita nurutin apa yang dia mau, dan kita juga mendiskusikan apa yang kita mau, dan kita melakukan kesepakatan dan kita harus komitmen dengan kesepakatan itu, karena ketika kita tidak komitmen dengan kesepakatan itu, anak bisa menjadi tidak percaya dengan kita, tidak kemudian menjadi orang yang gampang ya sudah deh terserah aja gitu kan biasanya. Jadi kalau kita tidak komitmen dengan anak kita dari awal, ini juga untuk membangun membangun karakternya dia, bahwa ketika kita sudah berkomitmen dengan orang ya kita harus patuh, dan itu contoh harus berasal dari rumah seperti itu. Kalau dari Ibu Farida sendiri nih, sejauh mana sih orang tua dapat terlibat nih dalam kehidupan anaknya, dan pada usia berapakah anak itu sudah dapat menentukan pandangan hidupnya sendiri? Kalau saya ini bicara pengalaman aja sih ya, lebih kepada pada saat anak-anak sedini mungkin dia bisa diajarkan untuk belajar mandiri dan tanggung jawab sebenarnya itu, sehingga itu mungkin kadang-kadang kita merasa sebagai orang tua kan kita masih anak-anak, dia kan masih anak-anak gitu. Ya. Padahal kita harus selalu melihat dari perspektifnya anak. Sama kalau kita pakai kacamata. Kalau kita pakai kacamata, jangan pakai kacamata kita, tapi kacamatanya anak. Karena banyak orang tua itu yang kalau saya mau membudayakan selalu memang diskusi ya, karena tiap anak tuh beda. Saya punya anak 3, yang satu anak saya tuh yang cewek-ceweknya sukanya K-popers. Nah, saya tuh ya orang tua beda generasinya ya. Tapi itu harus dibahas di rumah, itu penting karena dari perspektifnya anak itu penting. Ngomongin Spider-Man itu juga penting. Ya, karena sekali lagi dari perspektifnya anak. Jadi hal seperti itu mungkin kadang-kadang banyak orang tua yang kita lebih banyak mau didengerin deh, tapi kita lupa mendengarkan juga penting. Jadi mendengarkan anak ya. Kalau saya ingin berbagi tips, kita mendengarkan anak jauh lebih banyak seharusnya, bukan semua mau didengarkan. Kita juga harus mau mendengar. Dan yang kedua, terapkan yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah tentang jadi kita siapnya di hulu bukan di hilir. Sebelum anak-anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum mereka melakukan hal-hal yang negatif, kita di hulunya disiapin dulu apa yang harus kita siapkan. Latih mereka untuk mandiri, bantu mereka mengelola waktunya sendiri, dan yang paling penting adalah kalau pengen anaknya baik, orang tuanya sendiri gimana gitu. Jadi teladannya harus dimulai dari orang tua, dari ayahnya, dari ibunya, karena kalau ingin kita anak-anak baik itu bukan untuk diucapin tapi untuk dicontohkan gitu mungkin ya. Oke, dan juga anak-anak jadikan orang tuanya itu jadi role modelnya mereka gitu. Nah, kalau anak-anak ini sudah merasa nih kalau dia itu sudah ada di dalam fase di mana orang tuanya itu adalah helikopter parenting nih, cara orang tuanya mengasuh. Bagaimana sih untuk menjaga kesehatan mental anak tersebut terhadap pola asuh yang diterapkan tersebut? Suci dulu mungkin. Silahkan. Kalau misalnya dari perspektif anaknya atau dari perspektif orang tuanya nih? Dari perspektif orang tua dulu deh. Iya. Kalau misalnya kita melihat di sekitar kita mungkin ada orang tua yang seperti itu ya. Sekali lagi sih kalau saya kuncinya menjadi orang tua itu proses belajar. Ya, menjadi orang tua proses belajar. Saya sendiri menjadi ibu
ya, menjadi ibu bekerja yang ngurus 3 anak itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya adalah sekarang anak saya sudah melewati fase balitanya, sekarang sudah mulai dewasa gitu ya. Tapi rupanya tantangannya semakin gede semakin berat. Udah mulai anak saya kuliah di Unhas nih, dia perginya sama siapa ya? Terus kemana ya, kok malam belum pulang ya? Itu agak parno sebenarnya, emang punya anak perempuan gitu ya, anak laki-laki juga. Tapi tadi tumbuhkan kepercayaan kayak sama anak, tumbuhkan kepercayaan dan tumbuhkan tanggung jawab, sehingga saya mengatakan sama anak saya nggak bisa pantau, Bunda nggak bisa pantau 24 jam ya nak, kamu yang harus bisa kontrol dirimu sendiri dimanapun kapanpun. Kalau kamu misalnya berbuat sesuatu yang tidak bertanggung jawab, kamu tahu bahwa itu ada konsekuensinya. Jadi untuk para orang tua, mungkin untuk kita semua ya, saya sendiri juga belajar, setiap anak itu punya sisi yang beda-beda. Karena tiap anak itu unik, yang pertama. Yang kedua, tiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita nggak boleh nge-label anak kita, kamu tuh nggak pinter, kamu itu pinter ya. Mereka akan berkembang. Yang paling penting adalah, tadi kata Bu Suci, kita fasilitasi mereka kayak tarik ulur kayak layangan ya, tapi bukan layangan putus ya, layangan ya. Kan lagi tren sekarang layangan putus. Jadi kayak layangan aja, kapan kita harus tarik, kapan kita harus ulur ya, supaya layangannya tetap terbang dan tetap eksis seperti itu. Nah, kalau dari segi anaknya, gimana nih kalau ada anak-anak yang orang tuanya kayak gitu? Kan nggak mungkin dia bisa kasih tahu orang tuanya kan, itu mungkin susah ya. Mungkin dengan cara komunikasi ya, anak boleh menyampaikan pendapatnya, anak boleh menyampaikan perasaannya. Nggak apa-apa dong kalau anak itu juga tidak harus hebat seperti perspektifnya orang tua. Anak bisa mengatakan, saya boleh dong gagal, saya lelah loh mama, saya lelah loh ayah. Jadi mengungkapkan sisi-sisi kerapuan kita itu penting, bukan itu adalah hal yang jelek ya. Kalau kita mengatakan saya rapuh, saya lemah, saya nggak bisa, saya lelah, itu boleh. Saya sedih, itu sampaikan, karena itu justru untuk menyehatkan mental kita ya. Untuk makanya ngetren sekarang hashtag anak-anak kayak it's okay to not be okay ya, karena ketika kita gagal, kita akan ada usaha untuk bangkit dan berjuang kembali. Saya kira itu tipsnya mungkin ya. Kalau dari Ibu Suci sendiri, ada tips untuk menjaga kesehatan mental anak nggak sih untuk terhadap pola asuh yang diterapkan, khususnya di pola asuh helikopter parenting ini? Oke, baik. Jadi kalau saya sendiri sih ya, untuk menghindari pola asuh yang helikopter seperti ini ya, kita seperti tadi kata Bu Farida harus memandang dari kacamata anak ya. Jadi kalau kalau kita mau mengetahui, memahami anak itu ya memang sebaiknya kita melihat dari sudut pandang anak. Dia merasakan apa yang dia inginkan, itu harus betul-betul didengarkan. Memang agak sulit ya, karena kita selalu merasa ini sebagai orang tua harus terbaik untuk anak. Ya, semuanya kita merasa bahwa kitalah yang paling tahu apa yang terbaik untuk anak. Dan kalau kita sudah berpikiran seperti itu arti kita sudah membuka sebenarnya pintu kegagalan untuk anak, karena kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar memahami dirinya sendiri, karena kita selalu mau mengatur mendrive kehidupan mereka sesuai apa yang kita inginkan. Dan satu-satunya jalan adalah bahwa kita harus selalu banyak mendengarkan apa keluhan mereka, apa yang mereka inginkan. Kemudian lebih legowo dengan maunya mereka ya, karena kadang-kadang kita merasa bahwa ini salah nih, dia tidak boleh ini, tapi kadang-kadang kita juga harus membiarkan kita harus membiarkan mereka untuk melihat bahwa keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang berisiko. Ketika dia sudah menghadapi resikonya, dia akan belajar, oh iya benar ya, ternyata yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Sehingga ketika anak sudah menyadari itu, kita sebagai orang tua sudah bisa masuk ke situ untuk berdiskusi. Nah, kira-kira kemarin kamu gagal ke depannya ketika melakukan sesuatu jadi kita tidak memberikan solusi kepada
kepada anak. Jadi nanti, nah makanya kan saya sudah bilang, Ibu kan sudah bilang kamu tidak boleh begini, mestinya kamu tuh kemarin begini. Nah kalau cara itu tidak memberikan, tidak mengajarkan anak dengan berdiskusi, dengan memfasilitasi anak dalam segi cara berpikirnya ya. Dia harus, yang jelas kita harus mengajarkan kepada anak bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya memberikan mereka trik-trik kepada mereka bagaimana cara menyelesaikan masalah. Selanjutnya dia yang akan mempraktekkan ya apa yang sudah kita bekali kepada dia, dan tentu ada trial and error-nya ya. Kalau mereka gagal, mereka harus cari jalan lain lagi, seperti itu. Jadi tidak ada semacam menghakimi ya, menjudge anak bahwa kamu sudah gagal, kamu tidak perlu lagi mencoba. Yang jelas kita harus memberi dia motivasi supaya senantiasa selalu percaya diri bahwa apa yang saya lakukan itu nanti pada akhirnya akan berhasil, seperti itu. Nah, teman-teman Edufans yang ada di Somofon di YouTube, silahkan boleh mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini. Silahkan boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ada Mafira Teteng, silahkan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam sehat Bu Farida, Bu Suci, mantan mahasiswanya. Pertanyaan saya mungkin sebaliknya. Tadi dibahas bahwa bagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya itu helikopter parenting. Nah, kemudian di sini adalah kami sebagai guru BK, betul tadi dibilang Bu Suci bahwa seringkali menghadapi orang tua yang seperti itu di dunia pendidikan, terutama anak TK, anak SD. Nah, bagaimana kemudian kalau yang kita hadapi ini anak SMA, orang tuanya dengan pola seperti itu? Bagaimana kita sebagai guru BK menyikapi hal itu? Dari kemarin-kemarin sebenarnya sudah diberikan pemahaman bagaimana menghadapi anaknya, apa segala macam. Tapi tetap mungkin karena sudah terbiasa dari masih kecil anaknya sampai terbawa ke SMA itu. Jadi itu menyusahkan kami dan merepotkan guru-guru lain. Karena semua yang tadi bilang bahwa semua pekerjaannya dikerjakan orang tuanya, sedikit-sedikit orang tuanya muncul di sekolah, sedikit-sedikit orang tuanya muncul di BK, ya kami sih senang aja orang tuanya rajin datang bertanya anaknya. Tapi lama-lama itu menjadi sebuah risih jadinya. Semua mau dikontrol, semua mau dilihat. Teman-teman anaknya bahkan di grup itu dia ikut nimbrung siapa aja temennya anaknya, mau berteman sama siapa. Kalau ada temennya marah dengan anaknya, dia yang telepon temennya anaknya memarahi apa segala macam. Nah, sebagai guru BK, kira-kira bagaimana sikap kami menghadapi orang tua yang seperti itu? Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mafira. Nah, Ibu itu tadi mungkin salah satu curhatan guru BK curhatan guru BK yang paling sering dialami oleh guru-guru BK. Bukan cuma di SD rupanya ya. Ternyata di SMA juga masih sampai seperti itu. Bagaimana Ibu Suci melihat hal ini? Oke, baik, terima kasih dan terima kasih Bu Mafira ya. Ini alumni BK juga dulu, saya lupa angkatan berapa ya. Mahatma Bu, 2006. Ya, jurusan psikologi ya, betul Bu Eva. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya dulu waktu dulu sempat ngajar di SMP, bukan ngajar sih, jadi guru BK di SMP dan SMA ya. Dan di SMP saya menemukan orang tua seperti itu, yang orang tua yang punya pola asuh yang helikopter parenting ya. Di awal memang dia agak-agak protes nih ya, agak-agak protes dengan perlakuan kami di sekolah. Dia maunya bahwa kok kita orang tua nggak dihubungin, kita ini. Kemudian kami menjelaskan bahwa
apa namanya, ini kan urusan anak di sekolah ya, sehingga apa namanya, belum membutuhkan keterlibatan orang tua, dan mereka sempat apa namanya, salah satu orang tua sempat protes ya, sempat terjadi konfrontasi juga beberapa kali, apa namanya, beberapa saat ya, mungkin dari apa namanya, jadi saya seingat itu saya agak debat waktu itu dengan orang tua, debat dalam artian mencari titik terangnya di mana nih ya, titik terangnya di mana. Dan pada akhirnya ketika kita, dan itu tadi seperti yang saya katakan bahwa kita harus punya bukti-bukti nih ya, bukti-bukti otentik tentang mungkin tentang aturan sekolah, kemudian tentang kebijakan-kebijakan sekolah, kemudian perilaku anak di sekolah seperti apa, sehingga orang tua akan bisa lebih memahami ya, memahami kondisi anak. Dan pada akhirnya orang tua tersebut mau mendengarkan apa namanya, penjelasan dari pihak sekolah bahwa sebenarnya kondisinya seperti ini, dan kemudian apa namanya, dan mereka mau pada akhirnya mau menerima meskipun di awal-awal agak-agak ada konfrontir begitu ya, tapi memang kadang-kadang orang tua harus seperti itu, harus dikonfrontir dulu, karena apalagi kalau saya sih biasanya saya mendengarkan dia dulu untuk marah, pokoknya luapkan saja semua, saya hanya menjadi pendengar yang baik, walaupun kadang-kadang suka tidak nyaman ya dengan perkataan orang tua ya, tetapi ya itu tadi, bahwa kita ini posisi kita adalah guru BK ya, apapun yang mereka sampaikan ya kita harus dengarkan, meskipun kadang-kadang kurang mengenakan untuk didengarkan. Nah setelah mereka, karena kan orang tua itu datang ke sekolah sebenarnya dia ingin meluapkan kemarahannya, unek-uneknya. Setelah mereka meluapkan kemarahannya, mereka puas dengan apa yang sudah mereka, semua energinya sudah keluar, terkuras, barulah kita masuk di situ untuk menjelaskan kondisinya seperti apa gitu. Dan jangan ragu untuk selalu memuji orang tua, memuji anaknya, karena kenapa? Karena itulah yang ingin mereka dengarkan, ya, itu yang ingin mereka dengarkan, dan itulah yang akan membuat dia merasa. Kadang ya, yang sering saya hadapi di sekolah itu adalah banyak anak-anak yang ya itu tadi yang saya bilang, playing victim ya. Mereka apa yang terjadi di sekolah itu lain disampaikan di rumah, sehingga orang tua punya perspektif yang berbeda terhadap kejadian yang sebenarnya ya. Jadi banyak yang katanya anak saya begini-begini, padahal anaknya yang menjadi bean keroknya nih ya, seperti itu. Jadi kalau mau ditanya gimana menghadapi orang tua seperti itu ya, apa namanya, kita ya seperti itu, yang apa namanya, kita dengarkan saja dulu apa yang menjadi undang-undang mereka, apa yang mereka mau sampaikan, apa namanya, tentang anaknya, barulah kemudian sembari kita mencari informasi nih, dia sebenarnya dia ke anaknya itu seperti apa, anaknya ke dia seperti apa. Nah sehingga kita bisa mungkin masuk di situ nantinya untuk memberikan semacam pandangan ya, misalnya bahwa anaknya itu kurang nyaman misalnya dengan perlakuan orang tuanya yang terlalu overprotective, atau mungkin bisa kita jelaskan bahwa batasan orang tua di sekolah itu seperti apa, sehingga dia bisa merem dirinya bahwa tidak semua yang terjadi di sekolah itu dia bisa ikut terlibat di dalamnya. Saya kira itu pengalaman yang pernah saya lakukan, dan mudah-mudahan bisa membantu Bu Makfira ya, untuk bisa menghadapi orang tua seperti itu. Dan memang sangat tidak mudah. Dan saya masih ingat kalau dulu pernah ada juga bahkan orang tua yang mengatakan, kalau bukan Bu Suci yang dipecat, saya yang keluarkan anak saya, saking tidak maunya menerima bahwa anaknya itu apa namanya, katanya diperlakukan tidak adil di sekolah seperti itu. Jadi itu tantangannya menjadi guru BK seperti itu. Terima kasih. Semoga bisa menjawab dan membantu ya Ibu Makfira. Ya, terima kasih banyak. Kan ini sudah ditemukan sampai SMA nih. Apakah di universitas juga, di perkuliahan juga ditemukan yang seperti hal tersebut? Mungkin ada mahasiswa yang pernah curhat nih, orang tua saya helikopter parenting nih. Oh ada banget. Kalau helikopter gitu sampai anaknya menikah pun dia akan selalu dibayang-bayangi bahkan seumur hidupnya ya.
Pernah ada kejadian juga di kampus, di mahasiswa, sampai kenapa anak saya belum ujian, bahkan menghubungi dosennya langsung misalnya ya. kayaknya ada dengan Bu Suci kayaknya. Iya, betul, pengalaman saya itu sampai ibunya ayahnya menelpon gitu ya kan, padahal seharusnya ada etikanya ya. Mungkin pada orang tua seperti ini kayak ibaratnya tadi helikopter, tadi Bu Suci mengatakan mungkin kadang-kadang kita perlu minggir dan parkir kali ya. Kita perlu minggir dan perlu parkir supaya biarkan anaknya yang jalan gitu. Kalau kita bawa mobil kan anak-anak setelah dia dilatih, setelah dia diajarin pegang kemudi, kan ada saatnya dia harus dilepaskan gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita perlu minggir, kita perlu pikir ya, supaya kita melihat dari jauh nih anak kita dari tempat parkiran, oh iya anak saya bisa. Sampai kita memantau dari jauh, oh iya dia sudah bisa. Kan dia sudah diajarin. Ya, mungkin kadang-kadang kita perlu seperti itu. Nah, kenapa banyak orang tua seperti itu? Biasanya juga karena pengalaman masa lalunya nih. Ada finish bisnisnya, ada persoalan yang nggak selesai. Dulu ketika saya kecil, orang tua saya tuh, saya pengen anak saya tuh gini-gini, tapi orang tua saya nggak mampu misalnya. Jadi saya pengen apa yang pengalaman-pengalaman yang nggak enak pada diri saya nggak mau terjadi sama anak saya. Akhirnya sebenarnya tujuannya satu, dia sayang banget sama anaknya, tapi cara menyayanginya yang kemudian akhirnya menjadi kayak toksik sebenarnya ya, kayak akhirnya justru meracuni anaknya, akhirnya justru malah sayangnya itu memberikan dampak anaknya nggak bahagia gitu loh. Jadi untuk para juga tadi ada guru-guru BK ya, pertama kita ini adalah mitra sama orang tua ya, jadi kita seharusnya berkolaborasi. Kalau ada orang tua seperti itu ya tentunya kan semua anak akan komplain hal yang sama, sampaikan bahwa fokus kita ke anaknya, persoalan yang terjadi di rumah ayo kita kerjasama, karena di sekolah kadang-kadang ada orang tua yang percaya full ke sekolah atau kadang-kadang orang tua yang merasa nih gue orang mampu nih, apalagi biasanya di sekolah-sekolah swasta ya maaf ya, itu karena orang tua yang mampu dia bisa melakukan cara-cara tertentu di sekolah, padahal inilah pentingnya ada aturannya ya. Kebetulan saya ini bersama juga dengan UNICEF, mitra UNICEF ini, jadi kita membuat pola pelatihan disiplin positif. Disiplin positif itu mengajarkan bagaimana membuat kesepakatan, penting sekali membuat kesepakatan antara orang tua dengan siswa, dengan anaknya, kesepakatan antara guru dengan siswa, termasuk kesepakatan sekolah. Jadi ada regulasinya, kapan harusnya orang tua masuk ke sekolah, kapan tidak. Jadi ada mekanismenya gitu. Bagaimana sih mekanismenya? Itu harus dibangun di sekolah ya. Sekolah ya tepatnya Bu Wafira ini bisa membuat kesepakatan. Apa kesepakatan yang terjadi? Kalau ada masalah di sekolah, gimana alurnya? Siapa yang menangani gitu ya? Terus kapan waktunya orang tua bisa masuk ikut campur, kapan waktunya tidak. Nah itu semua harus didiskusikan supaya orang tua paham. Oh ternyata ada aturan sekolah yang nggak bisa saya langgar. Dan kita jadi menggunakan prinsip kolaborasi sehingga hal seperti ini tidak terjadi ya. Karena semua orang akan menuntut anaknya mau yang terbaik. Gitu, padahal anak-anak terbaik di bidangnya masing-masing. Ada mungkin anaknya nggak harus ranking 1, tapi dia anak yang baik, sholatnya tepat waktu, misalnya dia disenangi oleh teman-teman, itu juga adalah prestasi menurut saya. Ya kita harus mengubah, sekali lagi ya, itu tadi yang saya katakan, kita kan harus minggir, harus parkir. Gitu. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ayu di kolom chat. Sekarang saya seorang ibu, saya memiliki anak yang berusia 2 tahun lebih. Apa yang saya lakukan jika anak tersebut membutuhkan dan tergantung sama saya saat dia ingin bermain. Padahal saya kadang rada cuek agar anak saya tersebut itu bisa belajar mandiri dan bereksplorasi dengan lingkungannya agar anak tidak tergantung. Jadi apakah ada dampaknya ketika saya tidak bermain bersama, dan apakah masalah ini termasuk helikopter parenting juga? Dan menurut Ibu nih, cara mengasuh anak yang baik seperti apa? Mohon tipsnya. Mungkin Ibu Suci dulu boleh? Oke, baik. Terima kasih. Jadi apa ya, kalau melihat dari usia anaknya sih 2 tahun ya, jadi memang masih perlu pengawasan orang tua ya, apalagi itu lagi masa lincah-lincahnya ya. Jadi apa namanya, kita tidak bisa bawa, jangan sampai sudah belajar tentang helikopter parenting, kemudian ketika mengawasi anaknya, menemani anaknya, terus mengatakan, waduh,
jangan-jangan saya ini nih helikopter parenting nih ya. Jadi tidak semua bahwa ketika kita mengikuti anak kita, ketika kita menemani anak kita itu kemudian kita mengawasi, menjaga, khawatir itu sebuah disebut parenting helikopter parenting. Tidak semuanya ya. Tentu ada batasan-batasannya. Kalau sudah terlalu mengkhawatirkan, tidak memberikan ruang gerak kepada anak, itu baru bisa dikatakan sebagai helikopter parenting. Tetapi kalau misalnya anak usia 2 tahun ini kan perlu pembimbingan, perlu diajarkan hal-hal yang benar, perlu diajarkan bagaimana cara melakukan sesuatu, bermain dengan baik. Justru itu saya rasa masih sangat perlu pendampingan ya kepada kepada anak. Tetapi kalau sudah dikatakan bahwa sangat bergantung pada ibunya ya, karena dikatakan bahwa anaknya ini sangat bergantung ya pada saat dia ingin bermain, maka kita yang orang tua yang seperti tadi Ibu Farida katakan itu tarik ulurnya ya, kita harus memainkan tarik ulur. Kapan kita bisa menemani dia, kapan kita bisa melepaskan dia untuk bermain. Ya, kalau anaknya sudah benar-benar sangat bergantung, nanti mau main kalau ada ibunya, nah ini orang tua harus bisa cepat-cepat menyadari itu bahwa anak ini tidak bisa melakukan apapun ketika saya tidak ada, sehingga mungkin juga karena kan ini pembiasaan yang lama ya, mungkin dari bayi demplok terus sama ibunya sampai pada akhirnya dia tidak mau dia sangat bergantung pada ibunya ya, dan itu juga butuh waktu. Kalau tadi dari 0 tahun sampai 2 tahun dia nemplok terus, tentu akan butuh waktu untuk bisa anak tidak bergantung pada ibunya, dan itu butuh proses ya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang pengen hasilnya instan, karena kadang-kadang kita sebagai orang tua kurang sabar terhadap hasil yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan trik-trik tertentu nih ya, baru sepekan 2 pekan kita lakukan, kayaknya tidak ada hasilnya, kayaknya tidak berhasil deh, sudah balik lagi ke situ ya. Jadi sebagai orang tua ya tentu kita harus benar-benar sadar, harus aware terhadap perlakuan kita kepada anak. Jangan sampai kita maunya mengasihi anak justru membuat anak menjadi malah bergantung ya pada kita. Kalau sudah menjadi ketergantungan, maka kita harus mundur secara perlahan-lahan. Tapi jangan juga secara ekstrim ya. Kalau kita langsung mundur begitu, tentu anak akan kaget, akan frustasi, akan merasa bahwa dia tidak lagi diperhatikan, disayang lagi oleh ibunya. Tetapi secara perlahan-lahan, mungkin bisa menggunakan permainan-permainan yang tidak terlalu melibatkan orang tua atau ibunya, ya, dan seterusnya seperti itu. Gitu mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, mungkin sedikit aja. Jadi anak-anak umur 2 tahun itu kan golden years ya. Anak-anak yang ke bawah itu masa-masa emas. Ya, masa-masa emas ini ya memang orang tuanya harus full attention ya sama anak-anak. Tapi menjadi full attention itu tidak harus membiarkan anak-anak kemudian too much ya. Misalnya anak-anak boleh dong sekali-kali jatuh. Ya, karena orang tua yang, hati-hati kamu jatuh nak, itu pun tidak menggunakan kata hati-hati. Kalau misalnya contoh nih, anak kecil misalnya lagi main, terus tiba-tiba dia jatuh, terus orang tuanya pukul temboknya, pukul lantainya, dasar lantainya nakal, padahal kan kita bilang aja hati-hati anak ya, lain kali nanti kamu jatuh, bukan lantainya yang disalahin gitu ya. Jadi biarkan anak untuk belajar ya. Saya ingat sekali waktu anak saya waktu itu masih TK, dia itu menari dan dia naik panggung. Saya agak cemas nih, jangan sampai nanti dia di atas nangis, karena dia masih umur 3 tahun waktu itu, nanti dia nangis di atas panggung, nanti kalau dia nangis cari saya gimana. Tapi saya sampaikan sama dia, nak kamu mau tampil, kamu udah siap, kalau kamu nggak siap kamu boleh turun. Dia bilang mau Kak. Dia bilang mau, oke, mau. Tapi begitu dia nari, saya ingat tarian pertama itu tari pakai kipas, tari pakai baju bodoh gitu ya, Mbak Triani. Dia naik panggung di Pantai Losari, terus dia tuh tiba-tiba lagi menari, kipasnya itu jatuh. Kipasnya jatuh, saya bilang, aduh, jangan-jangan dia menangis. Aduh, saya itu di belakang ya agak parno sebagai orang tua, jangan-jangan dia nangis dan dia nggak mau lagi nari gitu. Tapi dia nengok ke saya, dia kayak seperti nyari saya nggak mau lihat. Saya sembunyi itu, saya nggak mau memperlihatkan muka saya, takutnya kalau lihat
bundanya dia akan meleleh. Iya. Tapi dia turun, dia ambil kipasnya dan dia lanjutkan tariannya. Langsung itu saya bilang dia belajar, gitu ya. Jadi sekali lagi dia belajar bahwa dia bilang, Bunda tadi kipas saya jatuh, Bunda saya malu-malu. It's okay. Karena ketika dia jatuh dia akan belajar, sama kayak ikan rinso ya. Kotor pakaian kita kotor itu baik. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu nih supaya anaknya damai sejahtera kasih handphone terus ya, rumahnya nggak kotor, bajunya nggak kotor, padahal anak akhirnya belajarnya hal-hal yang negatif kalau nggak dikontrol oleh orang tua. Jadi ini fungsi kontrol ya, sebagai orang tua menyayangi tapi mengontrol dan melatih anak untuk mandiri dan bertanggung jawab, intinya seperti itu. Biarkan untuk mencoba tetapi tetap mengawasi ya, mengawasinya tidak over gitu. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ada Kasmawati. Sekarang seorang Ibu Kasmawati ini seorang ibu yang memiliki anak usia 11 tahun lebih. Apa yang saya lakukan jika anak saya ini sifatnya cuek, datar, dan malas? Terus apa yang saya lakukan supaya anak ini bisa tumbuh minat belajarnya, dan apakah itu termasuk helikopter parenting atau tidak? Mungkin boleh dari Bu Farida dulu. Oke. Anak-anak tipe begini juga anak-anak generasi Z, generasi Alpha ini mereka lebih cenderung individualis, Mbak Andriani. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka sering nyaman menggunakan smartphone-nya ya. Dia kalau zaman Bu Suci mungkin dulu ya, kalau ibu pergi maunya ikut gitu ya. Tapi anak sekarang diajak itu malah nggak mau diajak kemana-mana, mereka bilang enggak deh, di rumah aja gitu ya, karena mereka sibuk dengan smartphone-nya gitu ya. Nah ini bisa jadi anak itu cuek. Jadi kalau saya sih saya tuh belajar kembali juga ya, saya mengatakan kayak gini, kadang-kadang kita merasa pengen anak kita tuh seperti anaknya orang lain, kita selalu membanding-bandingkan gitu ya, anaknya itu bagus ya, anaknya itu bagus ya. Saya kadang-kadang ngomong sama anak saya gini, tiap anak tuh beda, kamu punya kelebihan dan kekurangan. Cuma kadang-kadang nggak bagus juga kayak gitu. Ya, saya juga belajar lagi ya. Saya pernah ngomong sama anak saya, setiap orang tuh beda. Nah, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Tapi ada sisi lain, saya bilang, kayaknya dia bagus ya nak ya. Kamu bisa lihat dia deh. Kata Bunda kan kita semuanya beda. Ya, boleh dong saya beda seperti dia juga sih ya, gitu ya. Jadi sekali lagi karena kita nih dikala smart sama anak-anak ya, karena anak-anak sekali lagi gurunya banyak, bukan hanya kita. Dia belajar dari anak-anak bilang apa, just googling Bunda, cari semua ada di internet ya. Jadi anak sendiri juga ngajarin kita tuh kayak gitu. Jadi sekali lagi setiap anak punya kelebihan dan kekurangan. Kalau ada anak yang cuek, mungkin bukan dia cuek ya, bahasa komunikasinya beda ya, cara dia berkomunikasi beda. Contoh lagi, mungkin anak saya lagi nonton di Zoom saat ini juga ya, dia juga lagi belajar ya, lagi mahasiswa ya. Kadang-kadang anak saya tuh ngomong, saya tuh maunya kalau anak saya tuh ngomong langsung dong ke Bunda gitu ya, ngomong aja apa yang kamu ada di pikiranmu. Baru kan kita ini profesinya, kalau saya kebetulan Bu Suci kan profesinya konselor, dosen yang sering tampil, yang sering suka ngomong, tapi ada anak-anaknya nggak mau ngomong di depan langsung. Jadi saya belajar lagi bahwa tiap anak itu unik dan cara bahasanya itu ngomongnya beda, cara mengungkapkan sayang itu beda. Ya gitu ya. Jadi karena dia minta sesuatu, Bunda, boleh nggak saya, ini satu rumah nih, tapi dia WA saya, dia WA Bunda, boleh nggak saya pergi? Kenapa nggak ngomong langsung? Kata ayahnya, kenapa nggak ngomong langsung ya? Mungkin itu tadi caranya mengekspresikan sesuatu itu beda tiap anak. Jadi kalau kita Bapak Ibu merasa bahwa kok anak saya tidak seperti orang lain, kok anak saya nggak terbuka, kok anak saya nggak seperti Mbak Andriani, misalnya cantik, baru tampil di depan, udah lancar sekali ngomong, itu beda, it's okay. Ya, it's okay. Jadi, kalau saya sih, biarkan anak mengekspresikan dengan caranya. Kalau yang suka ngomong, ya silahkan dia ngomong. Itu kalau misalnya pada umumnya. Tapi kalau ada anak yang sukanya nulis, dia mengekspresikannya lewat tulisannya, atau lewat menggambar, atau lewat karya-karya yang lain. Yang penting anak-anak ini berkreasi, inovasi, dan dia itu melakukan sesuatu nggak diam, gitu. Itu yang penting. Jadi kalau anak-anak kita cuek, mungkin karena kita belum memahami cara untuk mendekati anak dengan cara yang bagaimana, ya, karena anak-anak mengekspresikannya beda-beda. Jadi bukan cuek sebenarnya, mungkin ya, kita harus menggunakan perspektif yang beda dan cara-cara yang lebih dinamis. Mungkin ada sesuatu yang dia suka tapi cara kita beda gitu. Jadi sekali lagi kita harus kembali belajar lagi menjadi orang tua gitu. Oke.
Mungkin komunikasinya ya, Iya. cara komunikasinya dengan anaknya itu gimana? Ya beda-beda gitu ya. Kalau dari Ibu Suci sendiri, ada yang mau ditambahkan? Oke. Silakan. Baik, jadi kalau sebenarnya itu yang paling berat ketika kita menghadapi anak kita itu karena kita punya standar pada anak kita, ya. Kita mengatakan anak kita cuek. Saya juga sedang menghadapi anak remaja nih ya, masa ranum-ranumnya. Ini kan 11 tahun ya, jadi sudah mulai ABG ya, apalagi anak sekarang cepat sekali ABG-nya ya. Jadi kenapa yang membuat kita merasa sulit, merasa gagal? Karena kita selalu menetapkan standar pada anak kita. Ya, kita punya kita sudah memframing bahwa anak saya itu harus begini, atau anak saya itu orangnya begini. Tapi ketika kita melihat kenyataannya tidak seperti itu, ya itu tadi akan muncul, kok anak saya cuek ya, kok malasnya nggak ketulungan, kok anaknya no ekspresi gitu ya, karena kita punya standar bahwa saya ingin anak saya itu seperti ini. Supaya kita tidak terlalu terbebani dengan karakter anak seperti itu, maka mari kita tidak menggunakan standar apapun pada anak kita. Mari kita menggunakan standarnya dia. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Farida bahwa anak-anak anak-anak generasi Z itu adalah anak-anak yang memang cuek ya, gaya komunikasinya berbeda, kemudian daya ingatnya yang pendek-pendek, yang patah-patah itu. Nah, jadi kalau ada dikatakan anak kok pelupa, ya memang anak generasi Z sudah seperti itu gitu ya. Dia sebenarnya tidak pelupa, cuman memang secara umum anak-anak karakter anak generasi Z memang daya ingatnya itu yang memang tidak seperti kita dulu ya, yang mungkin bisa menghafal nomor telepon. Nah, sekarang kalau menghafal nomor telepon apa gunanya coba buat mereka? Ya kalau kita kan dulu penting ya menghafal nomor telepon, menghafal nomor rumah dan seterusnya. Kalau sekarang kan tinggal Google Map, nggak perlu tahu nomor rumahnya berapa ya gitu ya. Jadi supaya kita tidak terlalu khawatir dengan ini masa depan anak saya gimana nih ya, dan kita itu terlalu dan kebanyakan ya orang tua, dan saya juga pernah merasakan sepertinya prestasi anak itu adalah harga diri kita sebagai orang tua ya. Kita menjadikan bahwa ketika anak tidak berprestasi, kita merasa harga diri kita tuh jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Dan mari kita menutup mata dan telinga untuk tidak mendengarkan prestasi anak orang lain. Mari kita fokus terhadap apa yang bisa dilakukan oleh anak kita, dan kita menghargai setiap kemampuannya ya. Karena saya tadi ya, anak saya kok seksi nak ya, kayak gitu ya. Padahal kalau dia memang senangnya di situ, kalau dia memang sukanya di situ, ya kenapa tidak kita mendukung ya? Karena kita menganggap bahwa ada profesi tertentu yang membuat orang sukses ya. Padahal semua profesi itu akan menjadi sebuah kesuksesan ketika dilakukan secara serius. Nah, hanya kita mendorong anak kita ketika kamu memutuskan untuk mengambil ini, oke, silahkan lakukan, tapi lakukan dengan cara dengan cara yang bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita tadi sudah mengklaim anak kita bahwa anak kita cuek, datar, kemudian malas, mungkin sudah karena dia kan anak ABG ya. Kalau anak ABG itu memang sudah sedang malas-malasnya, apalagi kalau anak perempuan ya. Kalau anak perempuan itu usia seperti itu sudah datang malasnya. Ya, magernya, dia lebih senang dengan dunianya, dia lebih senang dengan handphonenya. Jadi kalau yaitu tadi seperti dikatakan oleh Bu Farida, disiplin positifnya harus ada kontrak nih. Kalau kita di dalam BK kan kontrak perilaku ya, harus ada kontrak perilaku antara anak dengan orang tua, dan kita harus selalu konsisten menjalankan kontrak perilaku itu. Apa yang disenengin anak mungkin kita bisa memberikannya itu sebagai reward, kemudian apa yang tidak disenengin itu bisa mungkin menjadi sebuah toleransi untuk mereka tidak lakukan ketika dia mencapai sesuatu.
Jadi kesimpulannya adalah kita jangan membuat frame tentang karakteristik anak ya, karena anak setiap anak itu punya karakternya masing-masing. Mari kita melihat lebih fokus pada apa yang dia miliki, sehingga itu yang kita bantu untuk mereka kembangkan seperti itu. Sejalan dengan pernyataan Ibu tadi nih, ada pertanyaan di kolom chat yang ini apa namanya, sampai kapan sih anak itu butuh pendampingan baik dalam bermain maupun menentukan pilihannya, dan kapan tepatnya orang tua dan anak itu membuat kesepakatan untuk menentukan apa yang mereka akan pilih deh. Karena takutnya nih, mungkin orang tua di luar sana takutnya itu anaknya tuh salah pilih gitu dan menyesal kemudian. Iya. Mungkin boleh dari Ibu Suci terlebih dahulu, silakan Ibu. Oke, baik. Kayaknya saya kenal nih Bahja ini ya. Ini teman adik saya ini kayaknya dari Surabaya. Halo Pengadilan Surabaya, apa kabar? Oh, jauh ya. Jauh ya. Sepertinya ya, mudah-mudahan saya tidak salah orang ya. Jadi tadi ini pertanyaannya ya. Jadi kalau saya rasa bahwa masa-masa balita itu ya memang butuh pendampingan, dan kita sudah harus belajarkan dia mengambil sebuah keputusan. Jadi misalnya mungkin bisa dikasih pilih-pilihan mau misalnya untuk bermain, kita mau bermain apa hari ini gitu ya. Jadi supaya dia belajar bahwa dia sudah diajarkan bahwa dalam hidup itu harus ada pilihan dan dia harus mengambil keputusan. Ketika misalnya dia pengennya ini, kita harus tanya kenapa kamu ingin ini ya, sehingga dia juga kita memancing dia untuk berpikir kritis. Ketika dia menjatuhkan sebuah pilihan tentu harus ada alasannya, dan dia harus belajar bahwa ketika mengambil sebuah keputusan tentu ada keuntungannya, ada resikonya. Nah itu dari kecil, dari anak bisa umur 1 tahun, saya rasa itu sudah harus diajarkan ya dalam mengambil keputusan-keputusan yang yang ringan sesuai dengan umurnya tentunya ya, dengan misalnya bermain dan seterusnya. Kemudian itu tadi kalau dikatakan umur berapa anak bisa diajarkan untuk memutuskan sesuatu dan membuat kesepakatan ya dari awal. Kalau para ibu-ibu ini suka nonton Nanny 911 ya, saya suka nonton Nanny 911 itu mereka para neni yang mengajarkan cara parenting yang baik sesuai dengan usianya ya, dan juga itu berdasarkan riset ya, dan jadi dia kebanyakan lebih banyak menggunakan pendekatan behavioristik. Jadi kalau mau belajar tentang pendekatan behavioristik itu lihat, atau bukan behavioristik secara khususnya modifikasi perilaku, itu banyak sekali diterapkan di Nanny 911 itu ya. Jadi bagaimana mereka menerapkan disiplin positif ketika anak tidak ketika anak tidak patuh itu harus seperti apa, dan kadang-kadang kelihatannya tega tapi orang tua kelihatannya tega tetapi justru itu membuat anak bisa belajar bahwa tidak semua keinginannya itu harus dipenuhi ketika sudah ada pendisiplinan secara positif seperti itu gitu. Jadi harus sejak dini sih ya, seperti dan kita harus konsisten. Kenapa anak-anak bisa sering mempermainkan kita ya, karena anak-anak belajar pada saat seperti ini ibuku nih bisa bisa digombal-gombalin, bisa dibujuk-bujuk gitu ya. Terus nanti anaknya mengatakan paling juga sebentar doang marahnya, pokoknya ini aja deh gitu ya. Jadi anak-anak itu juga belajar dari kita bagaimana konsisten terhadap apa yang sudah kita tanamkan kepada mereka, dan itu akan membentuk secara tidak sengaja, akan membentuk karakternya mereka untuk juga tidak konsisten karena kita memberikan contoh teladan terhadap mereka. Jadi memang sebagai orang tua itu harus betul-betul berhati-hati di dalam mendidik anak, apalagi menjadi contoh seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Nah kita ke Ibu Farida nih. Ya. Yang seperti kekhawatiran orang tua pada umumnya nih Bu,
takut kalau anaknya mengambil keputusan itu, takutnya nanti menyesal. Apa yang harus dilakukan orang tua biar tenang gitu rasanya kalau anak mengambil Takut keputusan salah seperti pilih ini gitu ya, takut salah pilih gitu. Dan untuk dari anak-anaknya juga, bagaimana sih cara meyakinkan orang tua kalau ya keputusan saya ini mutlak dari saya dan itu ya yang menurut saya terbaik gitu. Oke. Ini bukan curhat juga sekalian ya? Sekalian. Kok kayaknya nyampeinnya pakai hati. Ya, saya kira pertama, keputusan itu bukan punya orang tua, keputusan itu punya anak ya. Cuma memang kita merasa bahwa emang anak-anak bisa memutuskan ya yang terbaik. Contohnya misalnya untuk memilih mainan yang dia suka, itu kan yang memutuskan bukan orang tua ya, kan karena orang tua memutuskan sesuatu yang menurut perspektifnya. Atau misalnya banyak banget nih, mungkin guru-guru BK juga banyak tahu ya, banyak orang tua yang pengen anaknya di IPA ya, pokoknya IPA is the best ya. IPS tuh kayaknya aib banget gitu ya, padahal IPA IPS itu pilihan dan itu sesuai dengan anak-anak maunya apa. Banyak orang-orang hebat di IPS gitu loh. Nah ini yang keliru kadang-kadang, orang tua sampai melakukan berbagai cara supaya anaknya di IPA. Kalau misalnya kuliah, misalnya kedokteran is the best, itu iya di bidang kedokteran kalau anaknya mau ya. Saya banyak melakukan studi juga sama teman-teman nih, studi yang menunjukkan bahwa ternyata anak-anak yang memilih dokter, misalnya profesi dokter karena orang tuanya pengen banget anaknya jadi dokter. Padahal kalau ditanya baik-baik, anaknya belum tentu. Jadi dia hanya melakukan keinginan orang tuanya. Jadi keputusan bukan ada sama anak ya, sama orang tua. Nah, untuk melatih keputusan, kapan anak melakukan keputusan terbaik untuk anaknya? Dari kecil sih, dari memilih mainan, misalnya dari menentukan warna favorit, misalnya dia menggambar, biar aja dia gambar. Jangan memilih warna, misalnya warna ini. Sampai ketika ada di sana tadi simpan sama jambak di situ dia gagal itu baik sebenarnya, karena ketika gagal kita kan belajar lagi dan menjadi lebih resilient, lebih tangguh. Kalau orang yang tangguh sebenarnya bukan karena dia sukses, dia sudah melewati fase-fase berat dalam hidupnya. Dan kita banyak melihat ya, orang-orang sukses itu karena dia gagal, karena dia pernah gagal dan ketika itu dia tahu caranya bagaimana untuk bangkit. Jadi intinya kalau bicara usia ya itu harusnya dari kecil sudah dilatih ya, dari hal-hal yang sepele sampai nanti pada saat dia dewasa dia sudah bisa memutuskan. Kalau misalnya dia gagal, dia tahu bahwa setiap keputusan pasti ada konsekuensi dan konsekuensi tidak selamanya selalu baik ya, tapi di situ kembali ada proses belajar lagi, mungkin seperti itu. Oke. Nah, terakhir nih Hewa, bagaimana sih pola asuh anak yang baik nih, khususnya dari perspektif psikologi. Ada juga nggak sih tips dan triknya untuk para smart parents, moms, dan calon orang tua di luar sana? Mungkin boleh dari Ibu Faridarin dulu. Oke. Kita nih yang dulu kesini nggak berarti pola asuh kita baik juga sih ya. Jadi sekali lagi kita juga belajar. Kadang-kadang juga saya mendapatkan juga ada anak-anak yang protes dengan cara kita mengasuh gitu ya. Sekali lagi pertama kalau bicara tips dari pengalaman pribadi, kita harus pertama lebih banyak mendengarkan anak. Kalau saya, apalagi kita sekali lagi beda generasinya. Generasi saya dulu nggak berani tuh kurang ajar sama orang tua dalam arti ngomongnya langsung misalnya. Sekarang anak-anak kayaknya kalau kita ngomong sekali A, dia sudah Z deh gitu loh. Dia lebih banyak kritisnya, anak sekarang lebih kritis ya. Jadi cara kita untuk menghadapi anak-anak itu sekali lagi harus melihat, kan kalau agama kita mengajarkan didiklah anakmu sesuai zamannya, sesuai dengan zamannya. Jadi kita juga harus belajar kembali anak-anak sekarang tuh gimana sih ya. Jadi menjadi orang tua generasi Z saat ini, generasi Alpha saat ini harus banyak belajar kembali. Terus yang kedua lebih banyak mendengarkan dan komunikasi. Lihat perspektifnya anak ya, karena kalau kita lihat dari perspektifnya anak, kita akan belajar menyampaikan kepada anak-anak dengan sesuai dengan tahap perkembangannya gitu loh. Dan sekali lagi mungkin anak-anak kita itu akan hebat
dengan cara yang kita memberikan ruang sebesar-besarnya sama dia untuk dan berkembang. Bukan karena prestasi akademiknya saja ya, tapi dia bisa menjalani sesuatu yang dia suka dan kemudian dia belajar untuk bertanggung jawab. Sebenarnya itu saja sih, lebih banyak berkomunikasi dan lebih banyak memberikan ruang anak untuk bisa tumbuh dan berkembang. Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Suci sendiri? Ya, apa ya, kalau dari saya sebenarnya sama ya, posisinya kita semua ini adalah orang tua juga dan masih belajar juga, apalagi apa namanya, saya dan Bu Farida ya punya anak remaja, jadi tentu perlu banyak belajar lagi, perlu lebih banyak apa namanya, mendengarkan ya. Yang utama itu adalah banyak mendengarkan anak ya, apa namanya, curhatan anak, dan apa namanya, dan kita tidak boleh terlalu banyak menghakimi ataupun banyak mengarahkan. Kalau anak curhat mengatakan saya pengen ini, oh kamu nggak boleh begini ya. Jadi anak yang tadinya pengen curhat, tapi karena kita suka ngatur, suka apa ya istilahnya ini, suka mengintervensi ya, suka mengintervensi apa yang ingin dilakukan anak, sehingga anak-anak tuh akan perlahan-lahan mundur ya. Ngapain juga saya curhat, kan nggak didengerin juga ya. Nanti ujung-ujungnya ibu juga atau bapak juga yang harus didengarkan ya. Sehingga mari kita menjadi pendengar yang baik buat anak. Kita jangan buru-buru untuk menjustifikasi anak ya, judge anak apa yang dilakukan itu salah atau benar ya. Yang jelas kita dengarkan saja dulu, kemudian ketika kita menganggap bahwa ada hal-hal yang kurang tepat, mungkin kita diskusikan dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai perspektif ya. Kalau dia diajarkan seperti itu, insya Allah nanti ke depannya dia akan menggunakan trik-trik itu juga di dalam kehidupannya dia sehari-hari. Ketika dia menghadapi masalah, dia akan belajar, dia menggunakan segala perspektif yang dia punya, kemudian baru mengambil keputusan. Jadi mereka belajar dari cara kita mendidik mereka, bagaimana cara mengambil keputusan, dan itu juga yang akan dia terapkan di lingkungannya kelak ya, entah itu dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan sosial dan karirnya. Jadi intinya adalah banyak mendengarkan, banyak berdiskusi dengan anak, dan kita harus menurunkan ego kita sebagai orang tua, karena menjadi orang tua itu kan terlalu banyak pengen merasa bahwa kita yang paling tahu nih ya kehidupan anak, padahal anak kita juga itu punya hal-hal yang ingin dia capai yang belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi mari menjadi orang tua yang banyak mendengarkan, dan yang paling penting adalah mari menurunkan ego untuk tidak banyak mengintervensi kehidupan anak, seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, kita teman-teman Edukons, jadi untuk para smart parents, untuk moms dan calon orang tua di luar sana, tadi sudah dibeberkan ya tipsnya dari kedua narasumber kita, lebih banyak berkomunikasi, berdiskusi sama anak tentang apa yang diinginkan oleh anaknya gitu, dan lebih bukan hanya melihat dari satu perspektif, bukan hanya satu kacamata dari kacamata orang tua saja, tapi penting juga untuk melihat dari kacamata anak itu sendiri. Terima kasih banyak Ibu Suci, Bu Farida sudah mau berbagi ilmunya nih tentang helikopter parenting. Kita belajar banyak tentang helikopter parenting. Untuk teman-teman Edukons yang ada di Zoom, sebelum menutup webinar pada sore hari ini, sudah sore di waktu Indonesia Tengah, di Makassar, saya akan mengumumkan dulu 2 pemenang. Halo. Nama Makfira Teteng dengan Makfira Teteng 88. Selamat kepada Ibu Makfira sebagai pemenang giveaway, dan satu lagi ada Ibu Nur Fajriyanti Sukiman juga dengan Instagram Nur Fajriyanti _ Sukiman. Silahkan untuk kedua pemenang untuk
DM di Instagram edukons.id. Dan untuk teman-teman edukons, terima kasih sudah menyaksikan dan sudah mendengarkan dengan baik webinar kita pada seri pertama ini terkait helikopter parenting. Dan untuk update terkait informasi seputar edukasi, psikologi, dan konseling, teman-teman untuk mengikuti kami di sosial media edukons.id untuk Instagram dan TikTok, dan untuk YouTube channelnya silahkan untuk di like video yang akan ditampilkan di YouTube dan juga di subscribe di Yayasan Edukons. Dan sedikit bocoran nih untuk teman-teman Edukons, selain dari webinar berbagi cerita ini, yang sesi pertama kita nanti juga bakalan bikin Edukons jadi silahkan untuk dan kira selanjutnya di mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.